Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Adabul Masyi ila Shalah. Meskipun agak terlambat tadi karena satu dan lain hal, namun demikian waktu yang tersisa akan kita manfaatkan bersama. Pertemuan terakhir pembahasan kita dari kitab ini sampai pada penjelasan duduk setelah bangkit dari sujud yang pertama. Disebutkan di kitab ini, qala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Al-musalli, orang yang salat setelah sujud, ia hendaknya mengangkat kepalanya sambil mengucapkan takbir. Wa yajlisu muftarishan, kemudian duduk dengan cara iftirash. Bagaimana duduk iftirash? Duduk iftirash adalah yafrishu rijlahul yusra wa yajlisu 'alaiha, membentangkan kaki kirinya dan duduk di atasnya. Wa yansabul yumna, lalu menegakkan kaki kanan. Wa yukhrijuha min tahtihi, dan memberi ruang kosong dari bawahnya. Wa yaj'alu butuna asabi'ihi ilal ard, kemudian menempelkan perut jari jemari kakinya ke tanah. Litakuna atraf asabi'iha ilal qiblah, agar ujung-ujung jari jemari kakinya dapat menghadap ke kiblat. Nah, menjadi telapak kaki kiri diduduki, kemudian kaki kanan ditegakkan. Ujung dari jari jemari kaki kanan dihadapkan ke kiblat. Li hadis Abi Humaid fi sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Abi Humaid tentang sifat salatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Basitan yadayhi ala fakhidayhi, dalam posisi duduk itu kedua tangannya dihamparkan di atas kedua pahanya. Madmumatal asabi, dan jari jemarinya dirapatkan. Nah, ini yang disebut dengan duduk di antara dua sujud. Jadi setelah sujud pertama itu ada posisi duduk. Nah, posisi duduknya adalah duduk iftirash, seperti yang digambarkan tadi.
Nah, posisi kaki sudah jelas, adapun posisi kedua telapak tangan itu berada di atas kedua paha dan jari jemarinya dirapatkan. Nah, wa yaqul, dalam posisi duduk itu orang yang sholat hendaknya membaca Rabbighfirli. Ini doanya, ini zikirnya, Rabbighfirli. Ya'ti bihi miraran. Boleh membacanya dengan mengulang-ulangnya. Rabbighfirli, Rabbighfirli, wala ba'sa biziyadah. Bahkan tidak mengapa untuk terus menambah zikir ini dalam posisi duduk tersebut. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Kalau yang wajibnya memang satu kali cukup, Rabbighfirli. Kalau mau diulang hingga beberapa kali tidak mengapa, Rabbighfirli, Rabbighfirli, Rabbighfirli. Nah, liqauli Ibni Abbas, dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas. Jadi boleh menambah, ya, bahkan dengan zikir yang lainnya. Jadi kalau mau membacanya sampai Rabbighfirli boleh, dan itu diulang-ulang, atau menambah kalimat-kalimat yang lainnya, Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini. Ya. Dasarnya adalah hadis Ibnu Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu baina sajdatain. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca ketika posisi duduk di antara dua sujud, ya, zikir. Apa zikirnya? Rabbighfirli, atau doa, yaitu Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini. Rawahu Abu Dawud. Ya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, ini doa baina as-sajdatain. Kalau hafal semuanya, baca semuanya. Rabbighfirli, warhamni, wahdini, warzuqni, wa'afini. Kalau hafalnya cuma sampai Rabbighfirli juga tidak mengapa, Rabbighfirli. Ingat, yang wajib satu kali. Kalau mau diulang sampai 3 kali atau bahkan lebih, tidak jadi masalah. Apalagi kalau kita sholat sendirian. Kalau kita sholat sendirian, kita bisa sholat sekehendak kita dalam hal lamanya, ya, karena tidak ada yang akan terganggu oleh kita. Beda halnya kalau posisi kita jadi imam, tetap harus memperhatikan kondisi apa? Makmum, ya. Qala thumma yasjudu tsaniyata kal ula. Kemudian setelah duduk itu, al-musalli, orang yang sholat, hendaknya sujud untuk yang kedua. Bagaimana tata cara sujudnya? Kal-ula, seperti sujud yang pertama. Wa insya'a da'a fiha. Jika mau, maka boleh berdoa di sujud yang kedua itu. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ammas sujud fa akthiru fihi minad du'a. Kalau dalam posisi sujud maka perbanyaklah doa. Faqaminun an yustajaba lakum, karena sangat kuat untuk diijabah doa tersebut. Tentu saja setelah membaca doa yang sudah memang ditetapkan di dalam sholat saat posisi sujud, yaitu diantaranya Subhana Rabbiyal A'la. Setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, diperbolehkan bagi kita untuk berdoa dengan doa yang kita kehendaki. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan seperti itu. Kalau dalam posisi sujud, maka perbanyaklah apa? Doa. Ya, perbanyak doa. Kenapa? Faqaminun an yustajaba lakum, karena sangat kuat sekali untuk diijabah. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara waktu dan tempat di mana doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah saat kita sujud. Apakah harus di sujud yang kedua atau boleh di sujud yang pertama? Boleh di kedua-duanya. Yang terpenting dalam posisi apa? Sujud. Dan dilarang dalam posisi sujud untuk membaca Al-Quran, ya, cukup baca doa saja, Subhana Rabbiyal A'la, kemudian doa yang kita kehendaki yang lainnya.
Allahumma misalnya inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta misalnya. Ya Allah, sesungguhnya aku ini senantiasa menzalimi diriku sendiri, maka ampunilah aku karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosaku kecuali Engkau. Ini doa yang biasa dibaca oleh sahabat Abu Bakar saat sujud, dan doa ini yang pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepadanya. Nah, doanya bebas, terserah kita. Ya. Qala rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Walahu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi. Nah ini masih dalam riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau membaca di saat sujudnya, Allahumma gfirli dzambi kullahu. Ya Allah, ampunilah dosaku semuanya. Dhiqqahu wa jillahu, yang kecilnya maupun yang besarnya, wa awwalahu wa akhirahu, yang awalnya maupun yang akhirnya, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang nampak terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Ini doa yang dibaca oleh Rasul saat beliau sujud. Wah, subhanallah, Rasulullah SAW itu memang tidak hanya mengajari umatnya secara teori saja, tapi praktek pun beliau ajarkan. Nah, dan bahkan beliau SAW sebelum mengajari orang lewat teori, ya, teori-teori ilmiah, beliau mempraktekannya terlebih dahulu. Ini Nabi SAW, sehingga selalu sejalan, selaras antara apa yang disampaikan oleh lisan dengan apa yang diperbuat oleh anggota badan. Ya. Qala thumma yarfa'u ra'sahu mukabbiran. Kemudian al-musalli, orang yang salat, setelah itu mengangkat kepalanya sambil bertakbir. Ya, selesai dari sujud yang kedua berarti angkat kepalanya sambil bertakbir. Ini masih berbicara soal rakaat yang pertama. Ya. Nah, berarti setelah sujud yang kedua ini bangkit sambil membaca takbir, mau menuju ke rakaat yang kedua, ya. Qa'iman ala suduri qadamaihi. Qa'iman ala suduri qadamaihi. Berdiri atau untuk berdiri ala suduri qadamaihi. Ya. Dengan menggunakan kedua telapak kakinya, mu'tamidan ala rukbataihi, sambil menyandarkan kedua tangannya ke kedua lututnya. Ini menunjukkan bahwa Syekh penulis di sini berpendapat tidak pakai jalsah istirahah. Jalsah istirahah itu duduk yang dilakukan sebelum bangkit ke rakaat yang kedua, ya, atau duduk sebelum bangkit ke rakaat yang terakhir kalau di 4 rakaat salatnya. Ini namanya jalsah apa? Istirahah. Asy-Syaikh rahimahullahu taala di sini tidak berpendapat adanya jalsah istirahah. Dan memang jalsah istirahah itu ada khilaf di kalangan para ulama kita. Ada yang mengatakan bahwa jalsah istirahah atau duduk istirahah itu memang ada. Ada juga yang berpendapat tidak. Ya, ini tidak menjadi masalah. Artinya jangan sampai menjadi sesuatu yang antara satu dengan yang lainnya saling bertengkar, saling bermusuhan. Yang paling penting adalah silahkan mau mengambil pendapat yang mana, mau jalsah istirahah monggo, mau tidak juga tidak jadi masalah. Toh para ulama kita dahulu juga berbeda pendapat dalam hal ini dan tidak membuat mereka berselisih sampai saling berjauhan, ya. Nah, jadi para ulama kita juga berbeda pendapat dalam hal ini. Dan kita sekarang mengetahui pendapatnya beliau Syekh Muhammad di sini.
bahwa beliau tidak memandang adanya duduk apa? Istirahah. Jadi setelah atau ketika bangkit, ketika mengangkat kepalanya sambil takbir dari sujud, itu langsung berdiri ke rakaat yang kedua. Ya. Qaiman ala suduri qadamaihi. Berdiri dengan menggunakan kedua kakinya dan menyandarkan kedua telapak tangannya ke kedua lutut. Kan langsung dari sujud langsung berdiri. Tidak duduk dulu gitu, tapi langsung. Nah, ini pendapat penulis ya. Pendapat penulis seperti itu. Nah, dan pendapat terakhir dari Syekh Utsaimin juga beliau lebih ke arah enggak ada jalsah istirahah. Beda halnya kalau pendapatnya Mufti Saudi dulu, Syekh bin Baz, beliau lebih memilih pendapat yang ada duduk apa? Istirahah. Ya. Nah. Taib, apa dasar penulis mengatakan ketika bangkit dari sujud itu langsung tanpa ada duduk istirahat terlebih dahulu? Qala li hadis Wa'il radhiyallahu taala. Dasarnya adalah hadis Wa'il. Hadis Wa'il. Ya, jadi enggak ada di situ. Illa an yashqa li kibarin aw maradin aw dha'fin. Kecuali kalau orang yang sholat itu ya, kalau langsung berdiri tanpa duduk istirahah itu memberatkannya karena dia sudah tua misalnya, atau karena sakit, atau karena lemah, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Dan para ulama kita yang berpendapat tidak ada jalsah istirahah, mereka mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan jalsah istirahah, duduk istirahah itu saat beliau sudah tua. Saat beliau sudah tua. Nah, ini dasarnya. Dan pendapat ini juga cukup kuat. Ya, makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sendiri di akhir pendapatnya memilih ini. Nah. Qala thumma yusalli rak'ata tsaniyata kal ula. Kemudian al-musalli, orang yang salat, dia melanjutkan salatnya di rakaat yang kedua. Ya, karena tadi kita masih membahas rakaat yang pertama dari mulai takbiratul ihram sampai selesai dari dua sujud. Nah, menurut pendapat penulis sekali lagi tidak ada jalsah istirahah. Setelah sujud yang kedua langsung bangkit ke atas untuk berdiri. Nah, maka al-musalli, orang yang sholat, berdiri di rakaat yang kedua. Bagaimana berdiri di rakaat yang kedua? Kal ula, persis seperti di rakaat yang pertama. Illa fi takbiratil ihram wal istiftah. Bedanya dalam takbiratul ihram dan istiftah. Artinya rakaat kedua ini enggak perlu baca takbiratul ihram lagi dan tidak perlu membaca doa istiftah. Enggak perlu takbiratul ihram lagi. Ya. Jadi bangkit dari ruku langsung bersedekap. Ya. Baca Allahu Akbar, bersedekap. Tidak perlu angkat kedua tangan seperti awal mula mau sholat. Enggak ada takbiratul ihram. Ya. Enggak ada takbiratul ihram dan tidak ada bacaan istiftah. Itu hanya dilakukan di rakaat yang pertama. Karena adanya takbiratul ihram itu sebagai pertanda bahwa sholat sudah mulai. Makanya takbir pembuka, takbiratul ihram dilanjut kemudian dengan doa istiftah. Doa istiftah itu artinya doa pembuka. Nah, qala walau lam ya'ti bihi fil ula, sekalipun ada orang yang tidak melakukannya di rakaat yang pertama. Misalnya ada orang di rakaat yang pertama itu enggak baca doa istiftah. Ya. Enggak baca doa istiftah. Dia langsung aja Al-Fatihah kemudian surat. Setelah selesai rakaat pertama bangkit di rakaat yang kedua, enggak perlu baca doa istiftah. Ya, sekalipun sekali lagi di rakaat yang pertama tidak baca doa istiftah. Ya.
Nah, qala thumma yajlisu litasyahudi muftarishan. Berdiri kemudian ruku. Ini sekarang di rakaat yang kedua. Kita bicara soal rakaat yang kedua. Berdiri kemudian ruku, kemudian i'tidal, kemudian sujud lagi, ya. Thumma yajlisu litasyahudi. Kemudian duduk untuk apa? Tasyahud. Duduk untuk tasyahud. Nah, berarti ini tasyahud yang pertama. Ya, duduk untuk tasyahud. Bagaimana cara duduk untuk tasyahud? Cara duduknya sama seperti cara duduk di antara dua sujud. Muftarishan alias iftirash. Ya. Ja'ilan yadaihi ala fakhidaihi, meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Basitan asabi'ahu yusra, menghamparkan jari jemari tangannya yang kiri, ya, madmumatan, dalam keadaan rapat, mustaqbilan biha al-qiblah, menghadapkan ke kiblat. Jadi telapak tangan seperti ini, ya, di atas paha yang kiri, menghadapkan ke kiblat. Jangan menceng kanan, jangan menceng kiri, jangan juga direnggangkan. Posisi renggang itu saat apa? Ruku, menggenggam lutut. Saat telapak tangan ada di paha, maka jari jemarinya mesti apa? Rapat, ya, madmumatan. Nah, mustaqbilan bihal qiblah, menghadap ke kiblat. Qabidan min yumnah al-khinsir wal binsir. Nah, sedangkan telapak tangan yang kanan dalam keadaan mengepal. Telapak tangan yang kanan. Bagaimana rinciannya? Rinciannya adalah al-khinsir wal binsir. Mulai dikepalkan yang jari kelingkingnya, kemudian wal binsir, jari manisnya, kemudian muhalliqan ibhamahu ma'a wustah, melingkarkan ibu jarinya dengan jari tengah. Nah, begini. Ya, ini kita belum bicara soal jari telunjuk loh. Baru kelingking, kemudian apa? Jari manis, kemudian jari tengah dan ibu jari. Yang ini jari kelingking dengan jari manis dilipat, ya. Jari tengah dengan ibu jari diringkarkan. Nah, begini. Tinggal sekarang apa? Jari telunjuk. Bagaimana jari telunjuk? Jari telunjuk thumma di sini yatasyahhadu sirran. Kemudian membaca doa tasyahud dengan sir, dengan lirih. Wa yushiru bisababatihil yumna fit tasyahudihi, dan mengisyaratkan jari telunjuk yang kanannya di saat tasyahud, isyaratan ila tauhid, sebagai isyarat kepada apa? Tauhid, bahwa kita harus mengesahkan Allah. Jadilah posisinya jari kelingking, jari manis dilipat, kemudian jari tengah dan ibu jari dilingkarkan, jari telunjuk diisyaratkan. Jadi begini, ya, ketika tasyahud. Begini posisinya. Baca doa tasyahud. Nah, sekali lagi, jari telunjuk diisyaratkan seperti ini, ya, itu isyaratan ila at-tauhid, sebagai isyarat akan keesaan Allah Azza wa Jal, ya. Kemudian kalau misalnya seseorang qadarullah, ya, Allah kehendaki jari telunjuknya enggak ada, mungkin karena sebuah kecelakaan, patah sehingga harus diamputasi, hilang jadi telunjuknya. Apakah mesti diganti dengan jari tengah yang beri isyarat atau bagaimana? Jawabannya tidak perlu. Sudah saja, ya, tinggal begini saja. Walaupun jari telunjuknya tidak ada, jadi jangan diganti isyarat dengan jari tengah.
Karena jadinya masalah nanti kalau semua jarinya nggak ada, terus ganti pakai apa? Kan susah. Atau misalnya ibu jari nggak ada, jari telunjuk nggak ada, jari tengah nggak ada, jari manis nggak ada, yang ada tinggal kelingking misalnya. Terus mau pakai kelingking, kan nggak bisa. Ya, nggak perlu. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekemampuan. Jadi kalau memang jari telunjuknya tidak ada, ya sudah, nggak perlu berisyarat dengan mengganti lewat jari yang lain. Nah, qala wa yushiru biha aidan 'inda du'aihi fi salatin wa ghairiha. Kemudian kata Syekh, al-musalli berisyarat dengan jari telunjuk inda du'aihi, ketika membaca doanya, fi salatin, di dalam salat. Ya, sambil baca doa tasyahud, sambil yang jari telunjuk diisyaratkan. Nah, wa ghairiha, dan pada tempat yang lainnya dalam doa. Misalnya di saat khutbah Jumat, ya, seorang khatib itu ketika berdoa, yang benar menurut tuntunan dari Rasulullah, khatib ketika berdoa saat khutbah itu cukup berisyarat dengan jari telunjuk. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat misalnya, wal muslimina wal muslimat misalnya. Ya. Jadi khatib tidak perlu mengangkat kedua tangannya, cukup berisyarat. Ya, cukup berisyarat. Nah, ini seperti yang teriwayatkan dalam hadis. Ya. Kemudian juga dalam salat doa istisqa, ya, juga berisyarat, nah, dengan jari telunjuk. Baik. Liqauli Ibnu Jubair radhiyallahu taala anhu. Dasarnya adalah hadis Ibnu Jubair radhiyallahu taala anhu. Ini soal berisyarat dengan jari telunjuk saat tasyahud, ya. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yushiru bi usbu'ihi idza da'a wa la yuharrikuha. Rawahu Abu Daud. Adalah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya saat duduk tasyahud, ya. Saat duduk tasyahud, beliau berisyarat dengan jari telunjuknya. Kapan? Idza da'a, apabila mulai berdoa atau membaca doa tasyahud. Ya. Jadi begitu duduk, ya, dalam posisi tasyahud, kemudian baca doa, itu ini sudah berisyarat. At-tahiyyatu lillah, shalawatu wat-thayyibat, sudah berisyarat ini. Ya. Hadisnya ini, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yushiru bi usbu'ihi. Beliau berisyarat dengan jari telunjuknya, ya. Idza da'a, ketika berdoa atau mulai membaca doa tasyahud. Wala yuharrikuha, dan beliau tidak menggerakkannya. Lihat, beliau tidak menggerakkannya. Namun ada riwayat lain dari sahabat Wa'il disebutkan bahwa annahu yuharrikuha, beliau sallallahu alaihi wasallam menggerakkannya. Disinilah kemudian terjadi perselisihan, apakah di saat, ya, tasyahud jari telunjuk diisyaratkan begini itu mesti digerak-gerakan atau tidak? Apakah mesti digerak-gerakan atau tidak? Hadis yang pertama, ya, dari Ibnu Zubair disebutkan bahwa la yuharrikuha, Nabi tidak menggerakkannya. Tapi dalam riwayat Abu Wa'il, ya, disebutkan bahwa Nabi menggerakkannya. Ada di antara para ulama yang kemudian mengkompromikan, yang kemudian menjamak dua riwayat itu, ya. Hasilnya bagaimana? Hasilnya kalau sesekali seseorang saat berisyarat dengan jari telunjuk menggerakkan sedikit, terus berhenti, ya.
kadang menggerakkan lagi sedikit, terus berhenti. Ini tidak mengapa. Yang jadi masalah itu kalau dari awal ini jadi telunjuk sudah digerak-gerakan. Nah ini yang kemudian jadi masalah. Ya. Tapi kalau tetap berisyarat cuma sedikit, kadang bergerak sedikit ke bawah, terus ini lagi, nggak jadi masalah. Ya. Itu dalam rangka mengkompromikan dua riwayat. Tapi ada juga yang berpendapat untuk melemahkan salah satunya dan menguatkan yang lainnya. Melemahkan riwayat yang menggerak-gerakan dan menguatkan riwayat yang berisyarat, ya, tanpa digerak-gerakan. Dan ya, menurut saya pribadi, dengan melihat dalil-dalil, bahwa yang paling kuat secara riwayat maupun secara pendapat dari kalangan para ulama adalah tanpa menggerak-gerakannya. Jadi cukup berisyarat saja, ya, nggak usah menggerak-gerakan. Nah, untuk menafsirkan kata menggerak-gerakan saja itu kan berbeda-beda masalahnya. Kalau menggerak-gerakannya bisyiddah dengan kuat, maka akan kenceng sekali ketika tahiyat. Ini bisyiddah, mau tidak mau harus begini, kan capek sendiri. Apakah seperti itu? Karena dalam riwayat juga disebutkan ada bisyiddah. Nah ini. Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa menggerakkan dengan syiddah, dengan keras itu tidak mesti bergoyang-goyang begini, tapi tetap lurus. Nah ini. Belum lagi kajian secara riwayatnya. Makanya insya Allah yang paling kuat adalah ya berisyarat tanpa menggerak-gerakan. Wa amalul kaum muslimin, dan amalan kaum muslimin lebih ke arah situ. Ya. Kalaupun mau bergerak ya sedikit saja. Ya, boleh sedikit. Nah. Dan tidak terus-terusan dilakukan. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Fayaqul, orang yang duduk tasyahud, ya, orang yang duduk tasyahud membaca doa. Apa doanya? At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh, dan seterusnya. Ya. Disebutkan di sini at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat assalamu alayka ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini doanya. Ya. Qala, kemudian kata Syekh, wa ayyu tasyahudin tasyahadahu mimma shahha 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam jaza. Berdoa di saat tasyahud dengan doa yang manapun yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh. Ya, boleh. Wal aula takhfifuhu. Yang paling utama saat membaca doa, ya, ketika posisi tasyahud adalah takhfifuhu. Takhfif dalam artian tidak terlalu panjang doa yang dibacanya. Ya, wa adamu ziyadah alaihi, dan tidak perlu menambahi doa yang telah ditetapkan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, qala thumma in kanatis salatu rak'ataini faqat, kemudian kalau salatnya 2 rakaat saja, ya, kalau salatnya 2 rakaat saja, maka otomatis tasyahud yang tadi bukan tasyahud awal tapi tasyahud akhir kalau salatnya cuma 2 rakaat saja. Bagaimana posisi duduknya? Ya, kalau saya sendiri dengan melihat pendapat dari kalangan para ulama, posisi duduknya seperti duduk di antara 2 sujud. Ya. Kenapa? Karena tasyahudnya ada satu, walaupun itu menjadi rakaat yang terakhir. Nah. Tsumma in kanatis salatu rak'ataini faqat, kemudian kalau salatnya 2 rakaat saja, shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqul, orang yang salat membaca Allahumma shalli 'ala Muhammad. Berarti ini lanjutan dari doa yang tadi. Yang tadi kan sampai Abdullah wa Rasuluh. Kemudian bersolawat Allahumma shalli 'ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala wa yajuzu an yusalliya ala nabi mimma warada. Diperbolehkan bagi orang yang sholat membaca sholawat kepada Nabi yang memang sudah sesuai dengan riwayat yang datang. Nah, tapi riwayat tentang sholawat yang paling kuat adalah yang ini. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, qala wa alu Muhammadin ay ahlu baitihi. Kemudian saya di sini menerangkan sedikit ya, beberapa kata makna dari doa tasyahud tadi. Alu Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ali Muhammad artinya adalah ahlu baitihi, keluarganya. Al di situ mengandung makna ahlun. Alu fulan berarti ahlu fulan. Alul bait berarti ahlul bait. Qala wa qauluhu at-tahiyatu lillah. Kemudian kata at-tahiyatu lillah. Apa makna dari kata at-tahiyatu lillah? At-tahiyatu lillah ay jami'ut tahiyat lillahi ta'ala istihqaqan wa mulkan. Maksudnya adalah seluruh pengagungan. Tahiyat itu artinya pengagungan. Seluruh pengagungan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dialah yang paling berhak, istihqaqan. Ya, dialah yang paling berhak wa mulkan, dan dialah yang paling memilikinya. Memiliki segala apa? Keagungan. Ya. Nah, jadi ketika kita membaca at-tahiyatu lillah, itu artinya kita memberikan semua pengagungan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sangat ada kaitan sekali ketika kita baca doa itu, kemudian kita berisyarat dengan jari apa? Telunjuk, mengarahkan bahwa semua itu hanya untuk Allah. Nah, qala was-shalawat, adapun shalawat ay ad-da'awat, at-tahiyatu lillah was-shalawatu. As-shalawat itu artinya ad-da'awat. Ya. Ad-da'awat artinya semua doa. Semua doa juga hanya diarahkan kepadamu. Ya, kepada Allah satu-satunya. Nah, jami'ud da'awat, seluruh doa-doa yang dipanjatkan oleh hambanya. Nah, wat-thayyibat. Adapun makna dari kata at-thayyibat, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Thayyibat artinya adalah al-a'malu as-salihat. Amalan-amalan saleh. Jadi Masya Allah ya, doa ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai luput saat kita tasyahud. Karena isinya semuanya diarahkan untuk Allah Azza wa Jalla. Pengagungan, tauhid, at-tahiyatu lillah was-salawatu wat-thayyibat. Semua pengagungan hanya untuk Allah. Semua doa juga ya, diperuntukkan atau diarahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian semua amal soleh juga untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, fahuwa subhanahu yuhayya wa yusallam alaihi li'anna salam doa. Ya. Maka dia Allah Subhanahu wa taala yuhayya, satu-satunya zat yang berhak untuk yuhayya. Yuhayya di sini artinya diagungkan. Dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya zat yang berhak untuk yuhayya, diagungkan. Makanya bacanya at-tahiyatu lillah. Kemudian was-salawatu lillah, wat-thayyibat lillah. Kalau giliran assalam apa? Assalamu alayka. Ya, kenapa? Wala yusallam alaihi. Dia Allah Subhanahu wa taala la yusallam alaihi, tidak didoakan. Kenapa? Li'anna salam doa. Karena salam itu artinya apa? Doa. Ya. Karena salam itu artinya doa. Doa itu ya, diarahkan kepada
Allah Azza wa Jal. Ya. Allah itu tidak didoakan, justru semua makhluk berhak mendapatkan doa. Ya. Makanya assalamu alayka ya ayyuhan nabi. Salam atasmu wahai nabi. Karena nabi makhluk. Ya, nabi bukan Allah. Khusus at-tahiyatu lillah, enggak ada at-tahiyatu lillah walin nabi, enggak ada. Ya, wassalawatu, salawat juga lillah. Ya. Nah, wat thayyibat, amalan-amalan saleh juga lillah, bukan lin nabi. Tapi giliran assalam, maka assalamu alayka ayyuhan nabi. Nah, wala yusallam alaih. Allah itu diagungkan. La yusallam alaih, tidak didoakan. Makhluk yang butuh didoakan mah. Ya. Tapi semua doa mesti dipanjatkan kepada Allah, dan itu terkandung dalam makna as-sholawat. Ya. Jadi ini bedanya antara as-sholawat dengan as-salam. Kalau as-sholawat itu semua doa dipanjatkan kepada Allah. Kalau as-salam tidak. Khusus untuk makhluk. Kenapa? Karena salam itu artinya apa? Doa, mengandung doa. Qala wa tajuzu as-salatu ala ghairin nabi munfaridan idza lam yukthir. Kemudian soal salawat kepada nabi. Ya. Tadi jelas Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kan? Ini terusan doa dari at-tahiyatulillah, tasyahud. Allahumma sholli ala Muhammad. Qala tajuzu as-salatu ala ghairin nabi. Boleh salawat kepada selain Nabi munfaridan, secara individu ya, kepada individu tertentu. Idza lam yukthir, syaratnya tidak boleh memperbanyak hal itu ya. Walam yuttakhad syi'aran li ba'din nas, dan tidak boleh dijadikan syiar bagi sebagian manusia ya. Jangan dijadikan syiar. Misalnya ada tokoh tertentu, ketika kita nyebut namanya kita bilang sallallahu alaihi wasallam. Jangan. Ya. Au yuqsad biha ba'dhus sahabati duna ba'rin, atau tidak boleh juga mengkhususkan sholawat ya, kepada sebagian sahabat tanpa sebagian yang lainnya. Enggak boleh. Sesekali ya, dalam situasi tertentu boleh kita membaca sholawat kepada selain Nabi. Misalnya kepada keluarga Nabi, ya kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu tertentu, ya kan? Keluarga siapa? Muhammad. Tapi tidak dipersering. Dalam artian tidak setiap kali kita membaca menyebutkan salah satu dari keluarga Nabi kemudian kita baca sallallahu alaihi wasallam. Tidak. Ya. Ya. Jangan juga dijadikan syiar untuk sebagian orang. Kalau disebutkan nama si fulan baca sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh dijadikan syiar. Karena itu sebenarnya khusus untuk siapa? Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak boleh juga dikhususkan bagi sebagian sahabat tanpa sebagian yang lainnya. Makanya tidak boleh menyebut kalimat karramallahu wajha khusus untuk sahabat Ali bin Abi Thalib saja. Ya, tidak boleh. Ali karramallahu wajha. Kalau yang lainnya, sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu, giliran mengucapkan sahabat Ali karramallahu wajha. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh. Ada riwayatnya pun lemah, bahkan lebih cenderung palsu. Jadi nggak boleh. Kalau mau ya sudah baca semuanya. Abu Bakar karramallahu wajha, Umar karramallahu wajha, Utsman karramallahu wajha. Terus dari mana asal muasal kok setiap kali disebutkan nama Ali karramallahu wajha? Itu ternyata dari orang-orang Syiah. Ya, hati-hati. Nah, cukup ketika sahabat disebutkan kita bilang radhiyallahu anhu, Allah telah meridhoinya. Ini sesuai dengan dalil dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada
Allah. Jadi ketika disebutkan sahabat, nama sahabat, kewajiban kita adalah at-taraddu anhum, membaca kalimat radhiyallahu anhu. Saat nama Nabi disebutkan, maka kewajiban kita adalah bersolawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau membaca salawat bagi yang lainnya, ya saat kita membaca wa ala ali Muhammad. Nah, sudah masuk maghrib, lewat 17, sisa berarti 12 menit. Baik. Qala wa tusannu sholatu 'alan nabi. Kalau dalam salat jelas kita bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya dalam doa apa? Tasyahud. Ya kan? At-tahiyatu lillah wassalawat wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh dan seterusnya. Ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Qala wa tusannu salat ala nabi fi ghairi salat, dan disunnahkan juga kata Syekh untuk bersolawat kepada Nabi di luar salat. Ya, di luar salat. Wa tata'akkadu ta'akkudan katsiran 'inda dzikrihi, dan ditekankan dengan penekanan yang kuat 'inda dzikrihi, saat disebutkan apa? Namanya. Saat disebutkan namanya, sampai sebagian ulama ada yang mengatakan hukumnya wajib membaca sholawat ketika disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi kalau menurut jumhur hukumnya sunnah. Ya. Hukumnya sunnah. Namun demikian sunnah pun sunnah yang sangat ditekankan. Ya. Kenapa? Karena Nabi mengatakan man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bersolawat kepadanya sebanyak 10 kali. Jadi keutamaannya sangat besar. Ya. Makanya penulis di sini mengatakan disunahkan bersolawat kepada Nabi sekalipun di luar sholat, karena ada hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaannya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, ya ayyuhalladzina amanu shallu ya 'alaihi wa yusallimu taslima. Nah, sungguhnya Allah dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kalian kepada Nabi. Ya. Baik. Qala wa fi yaumil jum'ati wa lailatiha, dan juga pada hari Jumat berikut malamnya. Pada hari Jumat berikut apa? Malamnya. Karena memang ada hadis Nabi SAW mengatakan aktsiru alayya minas salat yaumal jum'ah. Perbanyaklah solawat kepada aku pada hari Jumat. Ya, perbanyaklah solawat kepada aku pada hari Jumat. Makanya penulis menyinggung di sini wa fi yaumil jumu'ati, dan pada hari Jumat, wa lailatiha, dan malamnya. Sebab memang Nabi memerintahkan untuk itu, aktsiru alayya salat yaumal Jumat. Perbanyaklah solawat kepada aku pada hari Jumat. Qala wa yusannu an yaqula Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa a'udzu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzu bika min fitnatil masiihid dajjal. Ini akhir ya, doa penutup. Disunnahkan bagi orang yang salat dalam posisi tasyahud, selain membaca doa at-tahiyat, dilanjut kemudian dengan salawat kepada Nabi, juga membaca doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab jahannam, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat, aku berlindung kepadamu dari fitnah kehidupan dan kematian, wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal, dan berlindung kepadamu dari fitnah masihid dajjal. Berlindung dari 4 perkara, intinya itu.
dari azab jahannam, dari azab kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah Masihid Dajjal. Nah, kalau Dajjal disebut Masihid Dajjal, kata para ulama, karena salah satu dari matanya picak, ya, mamsuh al-ain. Ya, dikatakan mamsuh ainil yumna, mata sebelah kanannya yang picak. Nah, kalau Isa dikatakan Masih, ya, karena beberapa hal, ya, diantaranya karena dapat ini terkait dengan mukjizat beliau, ya, karena dapat menyembuhkan orang sakit dengan sekali mengusapnya, diantaranya. Nah, baik, qala wa in da'a bi ghairi dzalika mimma warada fahasan. Kalau mau membaca doa selain doa yang disebutkan tadi, mimma warada, yang telah ada riwayatnya, fahasan, maka diperbolehkan, boleh, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebab ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi. Kemudian seseorang diperbolehkan untuk memilih doa yang a'jabahu ilaihi, yang menjadi pilihannya, ya, boleh. Malam yasyuk 'alal ma'mum, selama tidak memberatkan makmum. Jadi boleh doa dengan doa lain setelah berlindung dari 4 perkara ini. Misalnya baca doa yang lainnya boleh, asalkan tidak memberatkan makmum, bagi yang berposisi sebagai apa? Imam. Kalau sholat sendirian mah bebas. Nabi SAW mengatakan bagi yang posisinya sebagai imam, ayyukum amman nas falyukhaffif. Siapa saja di antara kalian yang menjadi imam, maka jangan memperpanjang sholat. Kenapa? Sebab kaitannya dengan kondisi apa? Makmum. Mungkin ada di antara makmum yang lagi sibuk, ya, lagi ditunggu, atau ada yang memang kondisinya sudah tua sehingga kalau lama duduk itu sakit, ya. Imam harus tahu, ya, kondisi makmum. Fa inna wara'ahu, karena di belakangnya ada yang sakit, ada yang dzal hajah, ada yang memang sedang dirundung oleh satu kebutuhan, dia menyela terlebih dahulu dengan sholat, dan macam-macam kondisi makmum itu. Tentu saja ini harus menjadi perhatian khusus dari sang imam. Qala wa yajuzu du'a li syakhsin muayyanin, boleh juga berdoa untuk seseorang tertentu, ya, li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam fi du'aihi lil mustada'afin bi Makkah, seperti yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mendoakan al mustada'afin, orang-orang yang lemah yang ada di kota Makkah. Namun demikian, mencukupkan dengan berlindung dari 4 perkara tadi itu sudah cukup, ya. Nampaknya kita cukupkan sampai di sini perjumpaan kita di sore hari ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.